Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas biasa dilakukan oleh para guru untuk memperbaiki dan meningkatkan proses dari hasil pembelajaran di kelas. Guru merasa kurang nyaman, merasa gelisah, merasa kurang puas atas hasil pembelajarannya. Kenapa para siswanya hasilnya di bawah standar? Kenapa para siswa banyak yang tidak menguasai materi pembelajaran? Kemudian guru mengadakan penyelidikan, mengadakan observasi, dan perbaikannya itu disebut PTK, penelitian tindakan kelas. Dengan demikian PTK itu penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki hasil dan proses pembelajaran di kelas. Kemudian langkah-langkah untuk melakukan PTK, pertama guru mengidentifikasi hasil belajar. Taruhlah hasil belajar. Hasil belajarnya, kenapa hasil belajar siswa itu rendah? Kenapa hasil belajar siswa itu tidak mencapai KKM? Kenapa hasil belajar siswa dalam satu kelas itu tidak tuntas? Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab, harus ditemukan untuk memperbaiki proses dan hasil belajar. Perbaikan pembelajaran itu dilakukan terus-menerus oleh guru secara berkesinambungan agar hasil belajarnya bermutu sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan standar yang telah digariskan, bahwa anak-anak itu hasil belajarnya minimal setara dengan KKM, Setelah mengadakan identifikasi di kelas, menemukan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar di kelas, kemudian guru menyimpulkan tentang masalah. Oh, masalahnya ini karena metode yang kurang tepat ketika guru belajar, atau masalahnya terletak pada media yang memang kurang relevan dengan bahan ajar yang disampaikan. Dengan demikian, guru memperbaikinya, mengajar materi yang tadi menggunakan media atau metode. Karena itu guru wajib merumuskan judul PTK-nya ini menggunakan media yang terbaru, terkini. Misalnya guru mengajar matematika karena rata-ratanya di bawah KKM, materinya bilangan bulat, medianya menggunakan media gambar. Judul yang tepatnya adalah meningkatkan hasil belajar matematika, materi bilangan bulat menggunakan media gambar. Seperti itu. Di kelas berapa? Di kelas 4, misal di kelas 4 MI Nurul Huda Kabupaten Cirebon. Komponen-komponen di dalam judul itu terdiri dari ada variabel Y, yaitu meningkatkan hasil belajar matematika, variabel X, yaitu menggunakan media, kemudian ada subjek yang akan subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 3, ada tempatnya di MI dan waktunya kapan itu. Jadi komponen-komponen itu merupakan standar judul yang harus ada pada penelitian tindakan kelas. Setelah judul ditemukan, tentunya bagaimana action melakukan penelitian tindakan kelas. Pertama, tentunya setelah diketahui penyebabnya, faktor penyebabnya diketahui dan judulnya sudah dirumuskan, maka guru harus melakukan planning, perencanaan. Guru melakukan perencanaan pembelajaran, yaitu guru membuat RPP, membuat media pembelajaran, membuat instrumen untuk aktivitas siswa, membuat instrumen aktivitas guru,
membuat soal untuk melakukan tes, dan menyiapkan hal-hal lain yang diperlukan pada saat ketika proses pembelajaran berlangsung. Jadi planning itu guru membuat segala macam administrasi yang dibutuhkan, yang diperlukan ketika guru mengajar. Berikutnya action pelaksanaan. Guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media yang sudah disiapkan dan metode yang baru, mengajar materi yang sudah ditentukan di depan kelas. Sebaiknya guru berkolaborasi dengan teman sejawat. Teman sejawat di sini yang dimaksud adalah yang memenuhi syarat. Dia atau teman sejawat itu pangkatnya lebih tinggi, lebih senior dan sudah sarjana, sehingga mampu memberikan koreksi dan saran-saran kepada guru yang mengajar. Pentingnya teman sejawat itu untuk mengevaluasi guru, untuk memberikan penilaian kepada siswa, baik aktivitas siswa maupun aktivitas guru. Itulah pentingnya teman sejawat. Dengan teman sejawat, kesalahan-kesalahan guru bisa terkoreksi, bisa diperbaiki ketika setelah pembelajaran berlangsung. Guru mengajar di situ, belajar sesuai dengan step-step yang ada pada RPP. Setelah guru mengajar dengan durasi yang ada di dalam RPP, kemudian teman sejawat bersama guru melakukan observasi dan evaluasi. Observasi ditujukan kepada dua arah, satu observasi kepada guru, dua observasi kepada siswa. Observasi kepada guru, apakah guru itu ketika menyampaikan materi pelajaran sesuai tidak dengan RPP, baik langkah-langkahnya, medianya, metodenya, tujuannya sama tidak dengan RPP. Kemudian bagaimana aktivitas siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. Siapa saja siswa yang bertanya, siapa yang bisa menjawab, siapa yang mampu merespon dengan cepat. Pendeknya semua aktivitas siswa itu dievaluasi, direkam oleh teman sejawat dengan menyiapkan format yang sudah disiapkan untuk menilai, untuk mengukur, mencatat aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Berikutnya, setelah itu semua direkam, ada step yang berikutnya namanya refleksi. Refleksi itu untuk bersama-sama kolaborator dan guru untuk membahas hasil pembelajaran tadi. Apa kekurangan guru ketika menerapkan model yang baru, apa kekurangan guru ketika proses pembelajaran, apa kekurangan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, dan bagaimana hasil daripada proses pembelajaran itu didiskusikan bersama-sama untuk mencari pemecahan. Jika hasilnya masih kurang bagus, maka diteruskan kepada siklus berikutnya. Inilah PTK. Dengan demikian PTK itu merupakan perbaikan cara guru mengajar, perbaikan cara siswa belajar, perbaikan untuk menuju pembelajaran yang lebih bermutu dan lebih berstandar sesuai yang diharapkan, yang dirumuskan oleh guru ketika guru mau mengajar. Demikian presentasi singkat tentang PTK, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.